Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di bulan Ramadan. Hari ini semoga Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita, mengkaruniakan keistiqomahan dalam berbuat baik, dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, termasuk umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ramadan, satu hal pelajaran yang bisa diambil dari bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah SWT mendidik kita agar menjadi orang yang jujur. Jujur dalam arti tidak hanya sebatas jujur apa yang kita berbuat dosa, salah, khilaf, namun jujur kenal dengan diri kita. Mengapa? Karena ibadah Ramadan di puasa di bulan Ramadan ini dari saat berkumandang adzan subuh sampai nanti adzan maghrib hampir 12 jam, atau ada di beberapa negara ada yang 18 jam, bahkan ada yang 20 jam. Itu kita tidak boleh makan minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari, maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang memang sudah dilarang oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kenapa jujur ini menjadi salah satu hikmah terbesar saat puasa ini? Karena dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berbuat jujur, maka jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan barang siapa yang berbuat tidak jujur ataupun bohong, maka bohong ini akan mengantarkan kepada keburukan dan kejelekan, kemaksiatan, dan hal itu akan mengantarkan kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, tidak ada pilihan bahwa puasa ini menjadi riyadhah kejujuran buat kita. Ibadah-ibadah yang lain itu harus ada interaksi dengan orang lain. Contoh bersahadat. Bersahadat juga sebagai awal pintu gerbang seorang mualaf ataupun non-muslim masuk muslim, itu juga ada yang harus menuntunnya membaca syahadat. Termasuk juga harus ada saksi. Kemudian juga sholat. Sholat duhur, asar, 5 waktu maupun sholat rawatib boleh jadi walaupun itu di rumah munfarid sendiri, tapi anggota keluarga, anak ataupun istri boleh jadi melihat kita sholat. Ataupun kalau misalnya berjamaah di masjid, sebagai seorang lelaki, sholat berjamaah di masjid, itu banyak lagi orang yang melihat kita beribadah sholat. Termasuk juga yakat. Yakat juga harus ada yang menerima, harus ada mustahiknya. Bahkan ada pengelolanya, ada amilnya untuk mendayagunakan dari zakat itu. Artinya apa? Zakat juga diketahui oleh orang lain. Haji juga sama. Saat kita mau berangkat, begitu ya, kita pamitan kepada keluarga kita, putra-putri kita, kepada ayah ibu kita, kepada sanak famili, kita mohon maaf. Bahkan saat kita mau berangkat saja, boleh jadi kita melakukan syukuran, safar begitu ya, itu juga disaksikan oleh orang lain. Namun puasa dari subuh sampai maghrib, yang tahu bahwa kita berpuasa atau tidak, itu hanya diri kita dan Allah SWT. Itulah mengapa amal ibadah puasa ini ganjarannya malaikat sendiri kesulitan untuk menghitungnya bagi orang-orang yang berpuasa lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Maka hanya Allah yang mengetahui dan menghitung dan memberikan ganjaran ataupun pahalanya. Subhanallah. Kenapa? Karena ada kejujuran yang di dalam puasa itu.
Bahkan kalau kita berujuk referensi dari Sirah Nabawi, itu betapa baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, maka sebenarnya beliau sudah dikenal dan dijuluki gelar Al-Amin, orang yang kredibel, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Sebuah gelar 14 abad yang lalu yang sampai sekarang tidak ada yang berani memakai gelar itu. Universitas top di dunia juga tidak ada yang berani memberikan gelar itu. Hanya satu-satunya manusia paripurna yang mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang kredibel, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabinya umat Islam. Nah, kejujuran ini adalah pangkal sebuah kebaikan. Pangkal kebaikan. Akhlak juga, yang orang yang berakhlak mulia maka pasti diawali oleh kejujuran. Orang yang dermawan pasti di situ ada kejujuran. Orang yang baik hati yang suka menolong pasti di situ diawali dari kejujuran. Sehingga kalau misalnya kejujuran ini kita bisa bawa kemana saja. Tidak hanya saat Ramadan kita menjaga puasa kita agar tidak batal secara fikihnya, dan juga kita lillahi ta'ala puasanya. Namun seharusnya kejujuran yang kita latih selama 29 hari, 30 hari ini dalam bulan Ramadan ini kita bawa ke kantor, ke rumah tangga, ke komunitas kita, ke masyarakat kita. Insya Allah, sehingga saat Ramadan selesai, maka insya Allah kita akan menjadi bagaikan sebuah kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang berwarna-warni terbang. Dan insya Allah semoga Allah mengkaruniakan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran kepada kita menunaikan ibadah puasa ini, sehingga insya Allah saatnya nanti kita selesai bulan Ramadan, kita bagikan bayi yang tanpa dosa yang keluar dari rahim ibunya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berbuka. Semoga ibadah puasa hari ini dan seterusnya Allah mengkaruniakan kemudahan, kelancaran, dan menerima amal ibadah puasa kita beserta dengan amal-amal yang lainnya. Sholat kita, sedekah kita, zakat kita, menolong orang lain di bulan Ramadan merupakan amal-amal yang luar biasa. Semoga ibadah puasa kita menjadi bekal pulang kita akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian, hai para manusia, adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka orang beragama di dalam Islam ini harus nafi'un li ghairihi, memberi manfaat bagi orang lain. Saat ini banyak kita ketahui berapa banyak orang yang bekerja harian terdampak dari COVID-19. Orang-orang yang di PHK dari kerjanya, para tenaga medis kekurangan APD. Maka tugas kita, siapa yang peduli dengan sesama, maka yang di langit pun akan peduli kepada kita semuanya. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda, wakaf Anda ke Lasnas Titi Peduli. Insya Allah amanah, barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.